Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila Putra Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka dia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu menjenguk aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau di dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Raja itu pun menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Lalu raja itu berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak menjenguk aku. Lalu mereka pun berkata kepadanya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Ia akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Orang-orang ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar masuk ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara terkasih, suatu hari ketika saya misa di Katedral Jakarta, pada saat sedang persiapan di sakristi, itu di meja di pojokan sakristi itu ada dua patung berbentuk ayam jago. Kan kalau kita tahu mungkin kalau di sakristi mungkin patung Yesus, patung Maria, patung keluarga kudus seperti di sakristi kita.
Tapi ini kok di gereja katedral ada patung 2 ekor ayam jago. Lalu saya tanya kepada koster, Pak Koster itu apa? Ada patung ayam jago di sana. Oh Romo, itu patung ayam jago. Itu lihat tuh, di sebelah atasnya ada lubang. Itu celengan Romo. Hah, celengan? Ada di sana? Itu. Kenapa ada di situ celengannya? Lalu ternyata celengan itu dipakai ketika pada saat misa dan ada berkat anak. Kalau di kita itu kan jam 9.30 itu ada berkat anak sesudah komuni. Jadi ketika setelah anak itu diberkati, celengannya ada di sebelah kanan kiri. Dan mereka diajari untuk apa? Menabung. Menyisihkan uang jajan, lalu memasukkan ke celengan itu. Dan diberitahu, ketika suatu hari sudah penuh, mereka pecahkan bersama-sama, lalu dikasih tahu gunanya untuk apa. Hasil dari uang jajanmu yang ditabung ini, anak-anak, akan dipersembahkan untuk anak-anak sepantaranmu juga, anak-anak seusiamu yang ada di Keuskupan Agats, Papua Selatan. Maka dengan gembira hati mereka makin hari makin banyak masukinnya. Karena mereka tahu, oh iya ini buat teman-teman di Papua sana, di Keuskupan Agats. Keuskupan Agats itu keuskupan yang paling sulit di Indonesia. Karena mereka nggak punya tanah. Datarannya itu hanya rawa-rawa. Bahkan bandaranya pun memakai rel baja supaya pesawat bisa mendarat. Keuskupan yang susah, nggak ada sumber dayanya. Tapi dari situ menarik. Karena apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil semakin berbunyi. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Dan ketika lainnya. Ada perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak itu. Bersolider, membagikan sesuatu dari apa yang mereka miliki untuk teman-teman di Keuskupan Agats itu. Saya rasa ini juga menjadi contoh buat kita bersama, saudari-saudara. Kemarin misa sakramen penguatan, Bapak Uskup itu bercerita bahwa sekarang ini ada satu kata yang baru dimasukkan ke dalam kasanah bahasa Indonesia dan mulai digunakan. Dan dia menyebut kata itu adalah tengkes. Ada yang tahu nggak tengkes apa? Nggak tahu kan? Saya juga baru tahu kemarin. Tenang aja, kita sama. Tengkes. Tengkes itu udah masuk dalam bahasa Indonesia. Yang kalau bahasa Inggrisnya itu stunting. Atau kurang gizi. Dan kata itu mulai digunakan karena memang itu kenyataan negeri tercinta kita sekarang ini. Situasinya demikian. Di satu sisi ada anak-anak yang tengkes, kekurangan gizi. Ya contohnya di Keuskupan Agats itu. Tapi di sisi lain kita juga masih kadang-kala sering berdosa juga. Yaitu apa? Membuang-buang makanan. Angka persentase tengkes di Indonesia itu 21%, cukup besar dari seluruh penduduk Indonesia. Sementara kalau dinilai dengan rupiah, makanan yang terbuang selama 1 tahun dari penduduk Indonesia, kalau dirupiahkan itu 330 triliun. Banyak. Angkanya berapa tuh? 12 kali ya, nolnya. Ada jarak, di satu sisi ada yang kurang gizi, di sisi lain kita membuang-buang makanan yang angkanya besar sekali. Maka ini soal buat kita, ini soal karakter iman, saudari-saudaraku yang terkasih. Bagaimana kita sebagai orang-orang Katolik itu peka terhadap situasi dan keadaan sesama. Saya rasa itu menjadi kekuatan kita. Orang-orang Katolik itu kepekaannya luar biasa.
Sehingga mudah tergerak hati, mudah berbela rasa, mudah bersolidar satu sama lain. Karakter iman itu yang penting. Karena apa? Karena pada akhirnya digambarkan bahwa Anak Manusia datang akan memisahkan. Yang domba di sebelah kanan, yang kambing di sebelah kiri. Tapi pada prakteknya, domba dan kambing itu sebenarnya satu kawanan. Kalau di Timur Tengah, penggembalaan kambing domba itu jadi satu, nggak dipisahkan. Karena mirip-mirip, domba dan kambing itu mirip-mirip. Tapi apa yang membedakan? Yesus menegaskan soal karakter iman itu. Soal apa? Kepekaan kita terhadap situasi dan kondisi yang lain. Maka dia katakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku orang asing, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku dalam penjara. Apakah itu Yesus ngarang? Enggak. Real kita alami. Bahwa ada orang-orang yang kelaparan, ada orang-orang yang kehausan. Ada orang-orang yang asing. Ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang yang dalam penjara. Kalau kita mau cuek, bisa aja. Tapi kan tidak demikian. Sebagai seorang Katolik yang punya karakter iman yang kuat, bahkan ditanamkan sejak kecil ketika anak itu menerima berkat lalu dia diajarkan untuk berbagi berkat kepada yang lain. Itu kan soal karakter iman. Dan itu yang membedakan kita menjadi domba-domba. Yang pada saatnya nanti ada di sebelah kanan. Yang kalau dalam bacaan Injil dikatakan orang benar akan masuk ke dalam hidup yang kekal. Soal karakter iman ini. Dan hari ini kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Karakter iman itu dapat terbentuk, terwujud, dapat terlaksana kalau kita benar dan tepat pilih tuannya. Pilih rajanya siapa? Harus jelas. Kalau dalam iman kita rajanya itu bukan Yesus, ya mungkin kita bisa cuek bebek. Mungkin kita bisa nggak peduli. Mungkin kita juga bisa nggak peka. Tapi karena hari ini Yesus menjadi segala dalam segalanya, menjadi raja dalam hidup iman kita, maka jelas teladannya siapa. Yang harus kita ikuti siapa? Kan raja demikian, kita hamba-hamba, anak-anaknya kita ikut raja kita ikut Tuhan kita. Maka ini menjadi catatan juga buat kita. Karakter iman itu terbentuk ketika kita tepat dan benar memilih siapa raja kita, siapa pemimpin kita. Dan kalau mau ditelusuri lebih jauh, soal raja, soal pemimpin. Kita tahu dalam ajaran gereja ada 3 tugas yang dipercayakan kepada kita. 1, itu imam, menguduskan. 2, itu nabi, mewartakan. 3, itu raja yang memimpin. Kalau Anda menangkap ini udah bisa jelas nih, ya. 1 imam, 2 nabi, yang 3 itu yang memimpin. Maka harus tepat memilih rajanya siapa, pemimpinnya siapa. 1, 2, 3. Pilih mana? Ya, senyum-senyum aja Anda ya. Tapi menarik dalam ajaran gereja juga dikatakan demikian. Bagaimana melalui perantaraan dan pendampingan Bunda Maria, kita sering mendoakan 3 kali Salam Maria, ya. Sudah semakin jelas. Dan jangan lupa bahwa Allah Tuhan kita itu adalah Allah Tritunggal, ya. Dan yang terakhir, ingat, Yesus bangkit pada hari yang ke-3, ya. Sudah semakin jelas. Nah, itu pesan Bapak Uskup kepada saya semalam gitu ya.
untuk berbicara soal siapa raja yang kita mau ikuti. Ya. Maka saudari-saudara, karakter iman, kepekaan terhadap kesulitan sesama kita, itu menjadi kekuatan, menjadi ciri khas kita. Sehingga kita pada akhirnya dapat dimasukkan ke dalam bilangan domba yang di sebelah kanan yang akan masuk ke dalam hidup kekal. Kita ingin sejenak, kita tanggapi sabda Tuhan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Raja semesta alam dan sumber keselamatan semua orang. Bagi para rohaniwan dan biarawan-biarawati, ya Raja semesta alam, bimbinglah para rohaniwan dan biarawan-biarawati agar berusaha hidup menurut Injil dan senantiasa mau melayani, bukan minta dilayani. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin politik dewasa ini, ya Raja semesta alam, doronglah para pemimpin politik agar senantiasa mengusahakan kerukunan dan perdamaian, serta kesejahteraan rakyatnya dengan jujur. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para warga gereja yang sakit dan cacat, ya Raja semesta alam, dampingilah saudara-saudara kami yang sakit dan cacat, karena mereka pun warga gereja penuh dengan penderitaannya, tetap mampu berjasa bagi keselamatan manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Raja semesta alam, berkatilah kami dalam membangun dunia baru ini, dan semoga kami selalu ingat akan hukum cinta kasih-Mu. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa, kami mohon kedamaian dan kerahiman jiwa bagi Gabriel Kiefer Halim yang Kau panggil menghadap-Mu. Kami juga mau mengucap syukur atas karunia-Mu dan mohon bimbingan Roh Kudus untuk seluruh umat paroki Pasar Minggu dan kita yang hadir pada sore hari ini. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Putra-Mu telah Kau angkat menjadi Raja semesta alam. Karena percaya dan berharap kepadanya, kami ingin selalu bekerja sama, membangun dunia baru, memberi kesempatan hidup baik sekarang dan selamanya, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.